Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syahputra Muhtar dari Sistem Informasi dengan NPM 183112700650089. Di video ini saya ingin menjawab tugas 2 atau mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Keamanan Komputer R07 dengan tugas yaitu membahas mengenai Unifit Endpoint Management, memungkinkan pengelolaan setiap endpoint dari desktop, mobile, hingga Internet of Things, dan Virtualis Desktop and Apps atau VDI, yang berguna untuk membawa Windows, Linux, web, dan aplikasi SaaS dengan aman ke perangkat apapun dan memungkinkan karyawan bekerja pada data yang sangat rahasia dan sensitif dimanapun, kapanpun, di seluruh perangkat tanpa membahayakan data perusahaan. Jadi Unifit Endpoint Management memungkinkan pengelolaan setiap endpoint dari desktop, mobile, hingga Internet of Things. Jadi Unifit Endpoint Management itu adalah kelas alat perangkat lunak yang menyediakan antarmuka manajemen tunggal untuk seluler, PC, dan perangkat lainnya. Perangkat lainnya itu yaitu Internet of Things. Mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahui apa itu desktop, mobile. Jadi desktop itu PC dan sejenisnya. Kalau mobile itu handphone dan sejenisnya. Dan banyak dari kita yang belum tahu apa itu Internet of Things atau IoT. Jadi Internet of Things itu adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, Micro Electromechanical System atau MEMS, dan internet. Jadi bicara mengenai Internet of Things yang biasa disebut dengan IoT itu tidak akan ada habisnya karena Internet of Things tidak mempunyai definisi tetap. Selalu aja ada pembahasan, entah itu berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk memudahkan aktivitas kita. Namun, kita dapat menentukan apakah suatu perangkat merupakan bagian dari IoT atau tidak dengan pertanyaan berikut ini. Apakah produk suatu vendor dapat bekerja dengan produk dari vendor yang lain? Dapatkah suatu kunci pintu dari vendor A berkomunikasi dengan saklar lampu dari vendor B? Dan bagaimana jika seorang pengguna ingin memasukkan termostat menjadi bagian dari komunikasi tersebut? Menurut Aston, pada tahun 2009, definisi awal IoT adalah Internet of Things memiliki potensi untuk mengubah dunia, seperti yang pernah dilakukan oleh internet. Bahkan mungkin lebih baik. Pernyataan tersebut diambil dari artikel sebagai berikut. Tanda kutip, hari ini komputer dan manusia hampir sepenuhnya tergantung pada internet untuk segala informasi. Yang semua terdiri dari sekitar 50 petabyte. 1 petabyte itu adalah 1024 terabyte. Data yang tersedia pada internet dan pertama kali digagas dan diciptakan oleh manusia. Dari mulai magnetik, menekan tombol rekam, mengambil gambar digital, atau memandai kode bar. Dari segi fisik dan begitu juga lingkungan kita, gagasan dan informasi begitu penting. Tetapi banyak lagi hal yang penting. Namun, teknologi informasi saat ini sangat tergantung pada data yang berasal dari orang-orang sehingga komputer kita tahu lebih banyak tentang semua ide dari hal-hal tersebut. Menurut Casagras, beliau itu adalah Coordinator and Support Action for Global RFID Related Activities and Standardization. Mendefinisikan IoT sebagai sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Sehingga semua ini akan menawarkan identifikasi objek,
sensor, dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan, dan interoperabilitas. Berikutnya yang masih asing di telinga kita adalah virtualisasi desktop infrastruktur atau VDI. Virtualisasi desktop merupakan hasil teknologi konsep virtual desktop infrastruktur yang sedang berkembang, di mana desktop adalah komputer kerja, juga bisa disebut komputer meja, dipakai untuk kerja sehari-hari dan satu lokasi bisa di rumah maupun di kantor, dan lebih diperuntukkan kepada perusahaan dengan karyawan yang menggunakan komputer, sehingga desktop tidak lagi harus wujud fisik komputer yang besar, tetapi sudah dalam bentuk virtual yang akan diakses dengan model client server. Secara pengguna cukup memiliki klien, jaringan, LAN, WAN, internet, dan memiliki hak akses ke virtual desktop. Secara teknis adalah menggunakan fungsi remote yang sudah ada di setiap sistem operasi ataupun aplikasi tambahan. Dengan mengakses virtualisasi desktop, akan bisa bekerja seperti layaknya di kantor karena data sudah terpusat dan bisa melakukan proses seperti printing maupun fungsi kerja lainnya. Pengguna untuk kantoran atau karyawan bisa dikembangkan dengan menggunakan thin client yang diskless dan kecil, sangat mudah dalam pengoperasian, dan IT divisi bisa kontrol dan lebih tahan lama secara sistem dikarenakan tidak ada perubahan atau proses instalisasi di sini. Bila ada kerusakan pada hardware, tinggal ganti. Tidak ada proses instalisasi sistem operasi. Sedangkan pengguna mobile gadget tinggal mengkonfigurasi agent atau perangkat lunak dan terkoneksi dengan internet. Melihat dari permasalahan sehingga beralih ke virtualisasi desktop bisa diterapkan dalam teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan, yaitu salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Diawali dengan permasalahan bahwa IT divisi mulai ruwet dalam manajemen sektor infrastruktur IT dan begitu besar keinginan dari user atau karyawan untuk bisa bekerja secara mobile dan tantangan untuk mengubah proses kerja sehingga memungkinkan untuk bekerja dari rumah. Dalam penerapan dan terutama dalam memasukkan ide virtualisasi desktop bisa dari aktor network teori, CIO, CEO, ataupun IT manager tentang virtualisasi desktop. Mereka adalah pengguna gadget baru yang menginginkan gadget mereka untuk bisa dipakai dalam bekerja. Dan kesuksesan memperkenalkan teknologi ini bisa diturunkan kepada perusahaan dan karyawan. Dengan penerapan teknologi virtualisasi desktop di lingkungan perusahaan ataupun penyedia komputasi awan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Berikut adalah keuntungan-keuntungan penerapan virtualisasi desktop. Di sini saya hanya mendapatkan 5. Yang pertama yaitu membangun atau provisioning desktop baru secara sistem operasi lebih mudah. Yang kedua ada penyederhanaan sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga ada mengurangi downtime apabila kegagalan hardware dan proses migrasi data atau perpindahan data. Yang keempat itu ada mobile access dengan data terpusat. Yang kelima, dari pengguna bisa menggunakan platform apapun karena yang dibutuhkan adalah fungsi remote saja. Berbicara tentang keuntungan, pasti ada kekurangannya juga. Jadi di sini saya juga sudah mendapatkan 4 kekurangan. Yang pertama itu ada potensi resiko keamanan jaringan tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada kesulitan aplikasi kompleks secara multimedia. Yang ketiga, downtime jaringan akan berakibat fatal, berdampak ke semua user atau pengguna. Yang keempat, ketergantungan konektivitas jaringan publik. Jadi tergantung jaringannya, kalau jaringannya bagus, ya bagus, kalau jelek bisa ruwet ke semuanya. Jadi kekurangan dan kelebihan ini yang menjadi acuan untuk menerapkan VDI dan sejenisnya, untuk menerapkan
Unified Endpoint Management. Jadi jika ingin menjalankan ini dengan aman ke perangkat apapun dan memungkinkan karyawan bekerja pada data yang sangat rahasia dan sensitif dimanapun, kapanpun, di seluruh perangkat tanpa membahayakan data perusahaan, maka dari itu kita harus memperhatikan resiko-risiko dan keuntungan-keuntungan yang akan terjadi jika menerapkannya. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, kekurangannya itu ada ketergantungan kepada konektivitas jaringan publik, downtime jaringan akan berakibat fatal. Jadi sekalinya downtime jaringan itu akan berakibat benar-benar fatal. Tapi di keuntungannya itu ada mengurangi downtime apabila kegagalan hardware dan proses migrasi data. Tapi kalau udah downtime jaringan itu akan fatal. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.